Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan melanjutkan pemikiran kita, menggali dalam tentang Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti yang selalu kita menyemangati diri supaya kita mengenal dengan jernih, dengan benar, sehingga kita tidak hanya mengucap Yesus tapi tidak menyadari atau tidak mengenali seutuhnya dengan tepat. Ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara, ini menarik untuk kita pikirkan bersama. Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 38. Yohanes 10 30 sampai 8 dikatakan begini. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya padaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi dia luput dari tangan mereka. Saudaraku yang kekasih, di dalam dialog antara Kristus dengan orang-orang Yahudi dan segala kedegilan dan ketidakpercayaan mereka menjadi menarik. Ketika di dalam diskusi itu kemudian Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Maka dengan segera kemudian kembali orang-orang Yahudi menjadi marah dan ingin melempari Yesus. Nah, kemudian Yesus bertanya, mengapa kalian mau melempari aku? Ya, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapa yang kuperlihatkan ya kepadamu. Yang mana yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Mereka jawab, bukan pekerjaan yang baik kau lakukan, tapi kau ingin menyamakan diri dengan Allah. Nah, sampai di sini dulu. Ada satu hal yang menarik, saudara, yang kalau kita baca bagian ini, fakta pertama, bahwa orang-orang Yahudi mengakui pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, ya, memberi makan orang lapar, dan kemudian bagaimana dia menyatakan pengajaran-pengajaran yang mendalam, ya, dan bagaimana dia menolong orang-orang berdosa itu dipulihkan. Nggak ada yang salah dari apa yang dikerjakannya. Dia melakukan pekerjaan baik yang memberikan satu hal yang luar biasa. Bagaimana rakyat kebanyakan sangat bersyukur dengan kehadiran Kristus Yesus Tuhan. Tetapi memang kelompok Yahudi sebagai kelompok elitis yang merasa sangat benar dan sangat luar biasa, tentu tidak senang karena mereka sudah mulai tergeser menjadi nomor 2. Nah, oleh karena itu ketika kemudian mereka mempunyai ruang untuk menghabisi Yesus, maka mereka berteriak, bukan soal perbuatan baik yang kau lakukan, artinya mereka akui, tapi karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, karena itu berarti menghujat nama Allah. Saudara, bayangkan saja, dalam hukum Taurat 10 hukum itu dikatakan apa? Sederhana sekali, bukan? Kalimat yang kita bisa baca di sana. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Menyebut dengan sembarangan saja pun sudah melanggar hukum. Apalagi kalau kemudian dianggap menyamakan dirinya dengan Bapa. Maka itu dianggap menjadi sesuatu yang amat sangat keterlaluan. Itu menjadi satu yang amat sangat kelewatan. Nah, karena itu dijadikan alasan oleh mereka. Tetapi sebetulnya alasan mereka melempar Yesus bukan itu, tetapi kebencian dan rasa tersingkir oleh kebenaran yang Yesus katakan, sehingga seluruh borok mereka sebagai ahli Taurat, sebagai imam, sebagai pemimpin agama dibongkar oleh Tuhan Yesus dan mereka marah. Karena kenyamanan mereka, hari-hari mereka, hidup mereka mulai dikutak-katik oleh Tuhan Yesus dan mereka kesel, jengkel luar biasa.
kenikmatan mereka, kemunafikan mereka disingkapkan begitu ya. Nah, inilah sebetulnya yang membuat mereka menjadi jengkel, tetapi memanfaatkan kata itu. Yang menarik, saudara, bagaimana kemudian Kristus berdebat tentang kata yang mereka sebut itu. Maka Yesus memakai kalimat yang dikatakan di dalam Mazmur ketika Tuhan menyebut manusia sebagai Allah. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan sebagai hakim yang adil berhadapan dengan manusia yang tidak adil. Sehingga di dalam gugatan itu, ya, manusia-manusia itu disebut Allah dalam huruf kecil. Engkau Allah, ya, dengan huruf kecil. Bagaimana engkau mau berlaku dalam hidup ini? Jadi Allah menggugat ilah-ilahkan. Nah, manusia itu disebut Allah, ya, dipakai dalam huruf yang kecil. Nah, itu yang digambarkan di dalam Mazmur 82 yang kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mewarnai diskusinya dengan orang-orang Yahudi. Sehingga apa yang terjadi di dalam Mazmur 82 sebagai gugatan Allah terhadap manusia, ya, yang dikatakan Allah dalam sidang ilahi, bagaimana ya para hakim-hakim itu, yaitu manusia di dalam dunia, ya, dihakimi oleh Tuhan yang berlaku tidak adil yang disebut Allah. Nah, Tuhan menyebut para hakim tidak adil itu sebagai Allah, maka Yesus bilang, lah, Allah sendiri menyebut mereka Allah yang di dunia ini. Oke? Apakah kitab suci mau dibatalkan? Lalu tidak boleh menyebut mereka Allah? Lah, yang ngomongin mereka Allah juga Allah kok. Tapi perhatikan huruf kecil tadi. Di situ memang dalam hal Mazmur 82 latar belakangnya adalah Allah yang suci, yang adil itu menggugat kepada hakim-hakim dunia yang disebutnya Allah. Mengapa mereka berlaku serong dalam kehidupannya dan mereka dihakimi oleh hakim adil itu, yaitu Tuhan Allah itu. Nah, maka Yesus kemudian sesudah menyebut bahwa Allah Bapa sendiri di surga menyebut manusia atau hakim-hakim itu sebagai Allah. Dan orang Yahudi tahu itu. Maka kemudian Yesus langsung mengatakan, lebih lagi dia yang dikuduskan, ya, dia yang sudah dipilih, yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa kamu marah? Nah, di sini Yesus menunjuk dirinya sebagai yang lebih daripada hakim yang busuk. Ya, dia kan bukan hakim yang busuk. Karena kembali ke atas tadi, dia melakukan perbuatan baik. Mestinya perbuatan baik telah menunjukkan dia baik. Maka dalam dia baik, dia tidak mungkin menyebut diri sebagai yang tidak baik. Adalah Bapa dan aku satu. Padahal Allah sendiri menyebut hakim-hakim yang tidak adil itu sebagai Allah dalam huruf kecil. Jadi Yesus mau mengatakan begini, lah, kalau Allah saja menyebut hakim tidak adil itu sebagai Allah, ilah kecil itu, tapi kau marah pada aku yang baik. Ini dari segi baik dan tidak baik dulu ya. Kan sudah lucu. Apalagi yang kedua, bahwa Yesus mempunyai argumentasi. Aku dan Bapa itu satu. Karena dia menyebut dirinya sebagai yang dikuduskan oleh Bapa, yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Bagaimana engkau bisa berkata, ya, menghujat Allah? Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, apa yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi sesuatu tamparan yang keras terhadap orang-orang Yahudi. Pertama, memang mereka tidak bisa membantah apa yang digambarkan dalam Mazmur 82. Mereka tahu itu. Dan yang kedua, ketika Yesus mengupgrade dirinya, bahwa dia bukan saja lebih baik dari hakim-hakim yang tidak adil, tetapi dia adalah yang dikuduskan. Dia adalah yang diutus oleh Allah. Nah, kalau memang aku bukan diutus, kalau memang aku bukan yang dikuduskan, tunjukkan di mana tidaknya. Nah, ini menarik, saudara. Sehingga ajas legalitas dimainkan oleh Tuhan Yesus untuk berdiskusi, untuk menunjukkan, gugat-menggugat, untuk membuktikan siapa yang betul di dalam hal ini, Farisi atau Yesus. Nah, jadi kita bisa melihat apa yang dikatakan Yesus bukanlah satu kalimat asal bunyi. Sehingga ketika dia mengatakan aku dan Bapa itu satu, adalah kalimat yang bisa kita pahami. Kesatuan di dalam kehidupan yang benar menyatu pada diri mereka. Kesatuan di dalam hidup yang benar karena Allah sang benar telah menguduskan sang anak yang benar itu di dalam konteks dikuduskan itu dijadikan yang kudus di dalam dunia. Ya. Nanti ini juga akan kita bahas. Ya, bagaimana Yesus itu. Dan sebelumnya sudah kita bahas juga. Nanti kita akan bahas ulang. Tentang dia adalah Allah yang mengosongkan diri itu. Sehingga dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Dia sama sehakikat dengan Allah. Tetapi mengosongkan dirinya, membatasi dirinya. Maka kalau dia mengatakan dia dan Bapa satu, memang betul. Satu hakikat. Memang betul. Sama-sama tidak berdosa. Memang betul di dalam satu hakikat kesucian itu. Dan sama-sama membenci dosa itu. Nah, jadi saudara yang kekasih, itu sebab kita
kita pun sebagai orang percaya dipersekutukan dengan Kristus. Sampai Yesus berkata di dalam konteks pokok anggur, ya Yohanes 15. Apabila engkau di dalam aku di dalam engkau, apapun yang engkau minta akan diberikan Bapa. Kalau kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, pasti yang kita minta cuma satu, bukan? Karena kita di dalam pokok anggur yang benar itu. Pasti yang kita minta berbuah. Bukan minta mobil, minta rumah. Ya, itu permintaan orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Yang ambisi harta melulu. Tetapi anak Tuhan yang bertumbuh imannya, dia akan meminta permintaan yang berkenan pada Allah. Bahwa orang yang diperkenan Tuhan ditambahkan bonus ekstra, itu urusan Tuhan itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Tapi yang melulu cari tambahannya, itu anak tidak benar itu. Simpel toh. Jadi kalau kita dan Yesus bisa menyatu, maka Yesus dan Bapa satu, itu kan bukan hal yang aneh mestinya. Kalau saja orang-orang Israel adalah orang-orang Israel yang menjaga diri kesucian, Farisi menjaga diri kesucian, tentu mereka akan menyatu dengan Allah itu. Tapi mereka tidak di situ. Sehingga apa yang dikatakan Yesus, mereka coba mengutak-atik dari ajas formal legalitas bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah sebagai manusia. Nah, mereka mau masuk di sana dan menghantam Yesus. Tetapi mereka lupa. Ya, Yesus tahu persis siapa mereka. Dan tidak ada yang tersembunyi pada Kristus. Tidak ada yang patut dicurigai pada diri Kristus. Itu sebab yang kedua lagi menjadi menarik dari bagian ini adalah orang Yahudi sendiri mengakui Yesus melakukan pekerjaan yang baik. Karena itu di mana tidak baiknya. Maka pekerjaan yang baik dilakukan apa? Dalam konteks dia, Yesus Kristus, sebagai yang dikuduskan. Dia, Yesus Kristus, sebagai yang diutus Allah. Dia, Yesus Kristus, dialah yang diurapi itu. Nah jadi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu bagian yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana sebetulnya, atau apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu menjadi sangat menarik. Ada dasar argumentasi yang kuat, yang olehnya orang-orang Yahudi nggak bisa menggugurkan. Background atau latar belakang Mazmur 82 itu menjadi sangat kuat. Ya, ingat tadi saya bilang Yesus menyebut diri satu dengan Bapa, dan Allah yang di surga menyebut para hakim-hakim korup dunia itu sebagai Allah, sebagai ilah yang dimarahi, dan berperkaralah Allah dengan mereka karena mereka hakim tidak adil. Nah, Yesus secara moral saja dibandingkan mereka sudah lebih baik. Ya, hakim korup itu penuh dosa. Yesus tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa dalam dirinya. Maka itu saja sudah membuat dia lebih tinggi, bukan? Kenapa dia nggak bisa disebut Allah? Ditambah lagi, dia bukan saja sekedar manusia yang lebih baik tadi, lebih benar dan tidak berdosa, tetapi dia memang adalah Allah yang menyatakan diri, yang dikuduskan, diutus oleh Allah itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu. Nah, ini menjadi bagian perlu untuk kita pikirkan. Di sini juga saudara harus hati-hati. Gimana sih sebentar Allah, sebentar diutus Allah, sebentar sama dengan Allah, antar sebentar lagi Bapa yang mengutus lebih besar dari dia. Ini gimana sih Yesus? Nah, kita mesti lihat dulu konsistensinya. Ya, waktu dia mengatakan aku dan Bapa satu, ingat memang satu hakikatnya. Waktu dia mengatakan Bapakku lebih besar, itu akan kita bicarakan pada bagian berikutnya. Memang Bapa lebih besar dalam konteks apa? Dalam konteks dia mengosongkan dirinya. Nanti kita akan belajar itu. Nah, jadi tiap bagian pernyataan Yesus harus dilihat di dalam konteks mana yang diperankan oleh Yesus Kristus. Nah, ini penting. Sehingga kita mesti membaca seluruh bagian Alkitab itu dengan jeli, sehingga kita tidak terjebak pada bagian-bagian yang kemudian tergelincir dan jadi salah. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan, apa yang sudah dibicarakan oleh Kristus menjadi sebuah kebenaran yang tidak terbantah. Kalian bilang aku menghujat anak Allah, ya? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Di mana aku menghujatnya? Adakah yang salah pada diriku? Saudara-saudara, mereka nggak bisa bantah. Nah, oleh karena itu, mereka nggak bisa bantah karena mereka lihat perbuatan Yesus clear. Kalau ini kita analogikan dalam kehidupan sekarang misalnya ya, saya pendeta, saya khotbah, lalu saya bilang orang hidup benar misalnya. Mungkin orang bisa protes ke saya, alah, Bapak ngomong saja benar-benar. Lu benar kamu hidup benar, ngomong kosong. Lu kenapa kau bilang ngomong kosong? Bapak sendiri hidup tidak benar. Selesai kan? Maka saya akan gugur karena perbuatan saya tidak mendukung ucapan saya. Dan orang bisa dipermalukan, termasuk orang Farisi, termasuk imam-imam pada waktu itu. Begitu juga bisa pendeta masa kini, bukan? Sebetulnya dia gugur seluruh kalimatnya karena tidak muncul dalam perbuatannya. Tetapi Yesus
Siapa yang mau menggugurkan dia? Karena semua yang dikatakannya muncul dalam perbuatannya. Bisa diukur dari perbuatannya. Terlihat nyata dan terasa sekali. Oleh karena itulah, ketika kemudian dia berkata lagi kepada mereka, apakah yang salah padaku? Oleh karena itu dia berkata, kalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ya, tetapi kalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau juga percaya, paling tidak percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu baru mengetahui, mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, kalau kamu hari ini nggak mau percaya padaku tidak mengapa. Tapi kan pekerjaan itu harus kau percaya. Yang kau sendiri sebut pekerjaan itu apa? Baik. Lah kalau kau bilang itu pekerjaan baik, tapi kau tidak mau percaya, aneh kan? Seharusnya kau pikirkan bagaimana pekerjaan baik lari dari seorang yang bernama Yesus, anak Maria dan Yusuf itu. Kau pikirkanlah. Sehingga kau cermatilah, kau amatilah. Semoga dengan demikian kau tahulah bahwa memang dia dan Bapa itu satu. Bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Nah jadi saudara, sebetulnya di situ terjadi logika-logika yang sangat kuat sekali. Dan Yesus tidak meminta orang percaya kepada dirinya dengan gelap mata. Enggak. Ya saya harap orang Kristen juga dalam percaya enggak bisa gelap mata. Asal percaya saja, pokoknya Yesus, tapi tidak bisa menjelaskannya. Itu iman tidak bertanggung jawab, gawat itu. Kau harus berdiri atas dasar iman yang bisa kau pertanggungjawabkan. Nah itu penting itu. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah kebenaran yang tidak terbantah dan membuat orang Yahudi jengkel. Mereka tidak bisa berdebat, mereka tidak bisa membantah. Apa yang mereka mau lakukan? Coba tangkap lagi dan coba main kasar lagi. Hanya itu saja. Dan tindakan itu menunjukkan betapa orang Farisi itu memang orang bejat. Yang ngomongnya suci. Kau mau hujat Allah, mau menyamakan diri dengan Allah. Kayaknya mereka pembela Allah ya. Bagaimana orang bisa mengucapkan kata-kata bagus, kata-kata yang indah, kata-kata manis. Bagaimana orang bisa mengucapkan tentang nama Tuhan yang suci dan kudus, tapi berperilaku bengis, merusak, mengancam, menghancurkan. Itu yang dilakukan ahli-ahli Taurat itu, para imam itu. Oleh karena itu kekerasan agama sudah isu kuno, saudara. Dan Yesus mengalami itu. Karena itulah yang menjadi penting bagi kita, bagaimana kita belajar terhadap fakta-fakta konkret. Bahwa Yesus dan Bapa itu satu bukanlah kalimat omong kosong. Tapi kalimat yang bisa dipertanggungjawabkan penuh. Dan bahwa orang-orang Yahudi pun sebetulnya tak bisa membantah. Kecuali jengkel dan ingin mencelakai Yesus saja. Ini menarik. Argumentasi dasar yang dipakai Yesus Mazmur 82 mereka gak bisa bantah. Nah Yesus bukan hakim yang korup yang disebut Allah huruf kecil itu di dalam Mazmur 82. Yesus lebih dari mereka secara moralitas. Tetapi bukan itu pula. Karena dia memang lebih, bukan soal moralitas saja. Tetapi dialah yang dikuduskan, dialah yang diutus untuk menebus dosa. Sehingga kekuatan nilai pada diri Kristus itu adalah kekuatan tidak terbantah. Maka untuk menguji dirinya dia katakan pada orang Yahudi. Kalaupun kau tidak percaya aku tidak mengapa. Paling tidak percayalah pada perbuatan-perbuatan baik yang kukerjakan yang kau pun sudah menyebut dan mengakui itu baik. Karena itulah kau mau melempar aku kan kau bilang bukan karena perbuatan baik yang kukerjakan kan. Tetapi karena aku menyebut diri sama atau satu dengan Bapa. Jadi saudara yang kekasih, lagi-lagi kita bilang kalau cuma mau berdebat dan jelas menjelaskan, ya Yesus amat sangat jelas. Tetapi orang Yahudi, ahli Taurat adalah kelompok mayoritas, jumlah banyak. Dan mereka institusi legal dan mereka ingin menghabisi Yesus. Dan itulah kejahatan agama yang memang sudah tercatat dalam sepanjang perjalanan ribuan tahun. Pokoknya siapa yang kuat, siapa yang mayoritas, ya bisa saja berlaku semena-mena. Selalu berpotensi untuk berbuat salah. Tapi Yesus tak segan untuk menyatakan kebenaran. Tapi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini menarik. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang terus belajar untuk bergairah mengerti kebenaran, terus mendekatkan diri kepada Kristus Tuhan kita. Belajar kebenaran dan menaklukkan diri sepenuhnya supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan.
Dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pikir ini akan menjadi tantangan yang sangat serius dalam hidup keimanan kita. Dan bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mainkan seluruh peran kita di dalam kehidupan kita. Untuk betul-betul kita berperan seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mainkan peran dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakoni hari-hari kita. Dan kita boleh hidup menyenangkan hati Dia. Sehingga kita pun bisa untuk menseleksi diri kita. Apakah kita dan Yesus sudah menjadi satu? Seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Tentu persatuan dan kesatuan kita dengan Kristus berbeda kualitas dengan kesatuan Kristus dengan Bapa. Tetapi dalam gairah dan semangat persekutuan, apakah kita sudah mempunyainya? Itu harus menjadi kompetisi dalam hidup kita. Sehingga kalau memang Kristus sudah menyatu di dalam diri kita, pasti tampak dari perbuatan hidup kita. Nah, apakah kemudian kita bisa mengklaim bahwa kita adalah murid Kristus itu? Karena perbuatan-perbuatan baik yang dalam hidup kita. Atau justru perbuatan kita lah yang dengan segera membantah bahwa ternyata kita tidak baik. Kitanya orang Kristen yang bersaksi sana sini tapi tidak berbuat ini itu. Atau kitanya pendeta yang berkhotbah di sana sini tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Semoga ini menjadi perenungan kita untuk menemukan jati diri yang sejati. Mari kita belajar menggugat diri sendiri. Sehingga dengan demikian kita menjadi kuat dan tak tergugat dalam kehidupan. Kalau Anda sudah dengan jujur menggugat diri. Nah, kalau menggugat diri kan kita tahu ada yang salah ya. Kalau lama-lama kita tahu kita nggak ada yang salah dan sudah berbuat benar. Jangan takut digugat orang lain. Apa yang kau takutkan? Nah, karena itu marilah kita hidup di dalam satu kesungguhan yang penuh. Sehingga sama seperti Bapa dan Kristus itu satu. Begitulah seharusnya kita dan Kristus. Itulah yang diinginkan Yesus di dalam Yohanes 17 ketika dia berdoa. Dia berkata supaya mereka, kita orang percaya ya, menjadi satu sama seperti Bapa dan Kristus adalah satu. Semoga itu mimpi kita sebagai gereja yang kita wujud nyatakan, bukan hanya sekedar ada dalam angan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita yang dengan Bapa itu adalah satu. Dan biarlah kita berdoa, semoga kita dan Kristus juga satu adanya. Lihat dirimu, periksa dirimu, temukan di situkah engkau. Mari kita mengintrospeksi diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu kepada fakta persekutuan indah Bapa dan Anak. Di dalam kerinduan kami pun kiranya sebagai orang percaya persekutuan yang sama hidup dalam kami dan Kristus. Sehingga tiap orang mengenali hari-hari kami. Karena itulah pekerjaan-pekerjaan baik Kristus ada di dalam hidup kami, terpatri dan tak terbantah. Semoga kami juga diberanikan diri untuk memeriksa diri kami. Dan kalau memang ada yang salah, boleh oleh kuasa Roh Kudus mengubah diri kami. Dan kami boleh berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa biar Tuhan yang sendiri menggugat kami. Dan mempermalukan kami kalau kami tidak hidup sungguh-sungguh. Supaya kami disadarkan. Tetapi jangan membiarkan kami terjerumus. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah. Tolong kami, pimpin kami dalam kasih-Mu. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.